Halo semua, perkenalkan nama saya Eliezer Kurniawan. Pada kesempatan ini kita akan live bersama Kak Jaka Saputra, yaitu salah satu entrepreneur atau pengusaha muda di Riau, dan kita akan live bersama Kak Jaka Saputra. Oke, untuk sekarang kita akan menunggu Kak Jaka Saputranya untuk hadir dalam live yang ada. Oke, sebelum itu kita akan sapa dulu yang sedang menonton. Halo Kak Hardi Prawira. Oke, udah ada Kak Jaka Saputra dan ada juga Kak Dini Junika. Oke. Oke, halo Kak Jaka Saputra, apa kabar? Halo, baik, sehat. Selamat malam, Elezar. Maaf Kak, tadi Akhirnya ada jumpa ya. Oh, masalah koneksi ya? Ya, Ya, nggak apa-apa. Ini gimana suaranya? Udah jelas? jelas ya? Jelas ya? Biar netizen nyaman juga menyaksikan kita. Supaya suaranya nggak putus-putus. Ya nggak? Ya. Senang kali ini malam ini bisa live bareng sama Elezar ya. Sukses. Terima kasih Kak. Hadir dalam live yang ada. Iya. Oke, sekarang kita akan membicarakan tentang bisnis yang sekarang Kakak lagi jalani. Oh, iya. Kak, kalau boleh tahu, Kakak bisnis apa aja nih? Kalau bicara bisnisnya, sebenarnya induknya kalau bisnis itu kakak intinya sih sebenarnya kakak tuh bisnisnya parfum. Jadi parfum untuk retail dan grosiran itu sebenarnya bisnis pokok. Bisnis ibaratnya kalau dalam bisnis tuh sapi perahnya itu gitu, sapi perahnya itu. Di samping itu ada juga beberapa bisnis yang lain itu seperti studio foto. Studio foto ada juga. Terus ada lagi itu bisnis sewa papan ucapan. Papan ucapan selamat juga ada kita. Terus lagi ada juga wedding organizer juga ada WO. Terus ada lagi usahanya seperti tour and travel. Tour and travel. Dan ada beberapa usaha lain yang ibaratnya itu kakak kerjasama sama teman-teman yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngomong bisnis sih ada beberapa bisnis yang lagi dijalani. Tapi intinya sebenarnya parfum, retail and grosir. Kalau untuk grosiran itu nama brandnya J Parfum. Jadi J Parfum itu sebenarnya diambil dari awalan nama kakak gitu. Jadi personal branding. Terus kalau untuk retail lebih fokus kepada Inhale Parfum. Jadi ada dua brand dalam satu usaha yang sama. Nah, tapi dia beda. Yang satu grosiran, yang satu lagi itu retail. Fokus untuk retail. Isi ulang gitu. Kalau boleh tahu, kenapa sih Kakak memilih bisnis yang sekarang Kakak lagi jalani? Oh, seperti itu ya. Begini, kenapa saya pilih bisnis yang sedang saya jalani, terutama tentang parfum? Yang pertama, kakak jelaskan ya, kalau kita bicara tentang bisnis, tentu kita harus mikirkan resikonya. Nah, resiko dari sebuah usaha. Tentu pastinya semua usaha pasti ada resiko, tapi kita sebagai pembisnis bisa memikirkan yang mana bisnis yang resiko ruginya itu kecil, atau resiko gagalnya lebih kecil, seperti itu. Terus juga kita harus memikirkan benefit atau nilai atau keuntungan yang bisa kita dapat dari suatu bisnis. Yang namanya bisnis tentu mau untung kan. Jadi kita bisa lihat juga dari dua hal itu kenapa kita memilih sebuah bisnis. Yang pertama tadi
kakak bilang kenapa pilih bisnis parfum, karena bisnis parfum itu resiko untuk ruginya sangat kecil. Karena dia merupakan produk yang tidak expired, tidak ada limitnya, seperti itu. Jadi parfum ini sebenarnya rahasianya dia semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Beda sama fashion. Kalau fashion mungkin ya hari ini modelnya A, 1 bulan kemudian bisa aja berubah. Nah gitu. Terus yang ketinggalan model mau kita jual kemana? Nah itu kan bisa jadi pertimbangan juga. Nah terus juga kalau kakak nilai lagi bisnis itu yang pertama tadi resikonya kecil, yang kedua dia udah jadi kebutuhan. Gitu. Jadi kalau kita bisnis, usahakan bisnis itu bisnis kebutuhan, bukan bisnis keinginan. Kalau bisnis kebutuhan, orang mau tidak mau dia harus beli, seperti itu. Bisnis kebutuhan itu seperti mungkin seperti bisnis air, orang butuh. Terus bisnis makanan seperti bahan-bahan pangan pokok, seperti beras dan sebagainya, itu bisnis kebutuhan. Pulsa dan sebagainya itu juga kebutuhan, pakai data, udah jadi kebutuhan. Begitu juga dengan parfum. Kalau kakak nilai parfum ini sekarang akhir-akhir ini, 3 tahun belakangan ini udah jadi kebutuhan. Banyak pelanggan kakak itu yang nggak pede keluar rumah kalau nggak pakai parfum. Begitu. Jadi udah jadi kebutuhan. Nah, gitu. Terus kalau dilihat dari sisi keuntungan, dari sisi benefit yang bisa dihasilkan dari usaha parfum, itu lumayan besar. Karena keuntungan itu bisa di atas 100%. Gitu. Ya. Tinggal kita yang sulit itu mempelajari tentang ilmunya. Memang agak sulit. Itu kalau dari sisi bisnis parfum ya. Yang kalau bisnis yang lain, sebenarnya bisnis yang lain ini kakak itu sebenarnya bukan skill kakak di situ, seperti fotografer, wedding organizer, terus juga papan ucapan, terus lagi tour and travel, itu sebenarnya bukan skill kakak di situ gitu. Tapi karena gini, karena kakak punya teman-teman yang kakak lihat dia itu kayaknya hobinya moto gitu, hobinya moto, ya udah daripada hobinya cuman sekedar hobi klub, tidak menghasilkan apa-apa, cuman menghasilkan happy kesenangan, ya udah kakak arahkan teman-teman ini untuk menjadikan hobinya ini sebagai berubah naik level sedikit menjadi ekonomi klub, di mana sesuatu yang hobi bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan, seperti itu. Jadi kakak aja, temen tuh pandai moto, hebat moto gitu ya, dia hobi moto, ya udah kakak sediain studio fotonya, alatnya, gitu. Biarkan mereka berkarya di studio ini dan mereka dapat hasil, seperti itu. Jadi hobi bukan sekedar hobi kalau zaman sekarang, hobinya harus menghasilkan, seperti itu. Terus begitu juga dengan usaha yang lain, seperti itu. Ya. Oke, kalau boleh diceritakan bagaimana sih kakak bisa memulai usaha ini semuanya? Oh ya. Kalau cerita tentang perjalanan karir bisnis ya, wah itu story ada cerita sedihnya, ada cerita bahagianya gitu. Oke, yang jelas kalau untuk membangun usaha itu tidak ada yang mudah. Kakak dulu awal bisnis parfum ini, Eliezer ya, kakak itu awal masuk kuliah S1 itu tahun 2012. Jadi tahun 2012 kakak memang waktu itu sudah hobi usaha gitu. Dari SMP memang udah hobi usaha dengan modal sendiri, karena orang tua kakak sebenarnya juga bukan orang yang berada kayak gitu, dari keluarga sederhana juga gitu. Tapi orang tua kakak tuh sebenarnya sanggup aja gitu membiayai anaknya kuliah, sekolah gitu. Tapi kakak lebih senang punya mindset puas dengan hasil sendiri. Itu motivasinya gitu. Puas dengan hasil keringat sendiri, hasil uang sendiri, itu motivasi kakak usaha. Sampai kakak awal kuliah kemarin, akhirnya kakak berjumpa dengan teman-teman yang punya semangat untuk membangun bisnis juga gitu. Jadi awalnya karena kita mahasiswa, dana itu terbatas, Eliezer. Dana itu terbatas, jadi cara membuka usaha yang gampang kita boleh patungan sama teman-teman. Ya udah waktu itu kakak usaha pertamanya juga parfum, nama tokonya itu DBSJ. Itu singkatan nama teman-teman kakak. Dan alhamdulillah tokonya masih ada sampai sekarang itu.
DBSJ itu ada singkatan nama teman-teman kakak. Kami itu ada berempat. Jadi patungan waktu itu cuma 1 juta rupiah satu orang. Ya, Zar. Patungan, ya udah kita sewa semi ruko, bukan ruko ya, semi ruko, toko kecil aja. Itu kita rehab sendiri, bikin etalase sendiri, itu kerja sama-sama lah, tidak pakai upah tukang seperti itu ya. Jadi memang butuh perjuangan membuka sebuah toko. Tapi seiring jalan ada teman-teman yang ibaratnya itu semangatnya di awal aja gitu, udah jalan sepi itu udah mulai lemah semangatnya. Ada juga yang dapat tentangan dari keluarganya karena usahanya ini dilihat tidak ada menghasilkan dan menyita banyak waktu, sehingga kuliahnya mungkin agak terbengkalai kawan-kawan itu gitu. Itu ceritanya. Jadi tapi waktu itu kan kami belum pakai karyawan gitu, belum sanggup untuk menggaji karyawan. Jadi kita bagi-bagi shift untuk menjaga tokonya. Hari ini tidak masuk kelas kawan ini, udah dia jaga, ganti-gantian gitu. Ganti-gantian. Pernah waktu itu kakak tinggal berdua sama teman yang dua lagi, singkat cerita mundurlah dari usaha itu karena merasa usaha itu tidak ada hasilnya. Pernah waktu itu kakak tinggal berdua, teman kakak ini yang satu ini juga udah mulai kendor semangatnya, dia ngomong ke kakak, Jaka, udah aturlah usaha nih gimana bagusnya. Kalau saya mah udah nyerah, kayaknya udah nyerah, cuman belum nyerah sekalian lah gitu kan, masih nyerahkan kakak. Ya udah, kakak jaga sendirian. Itu titik terendah kakak, itu kakak pernah jaga toko itu 15 hari nggak dapat pelaris. 15 hari, Elzar. Bayangkan ya. Setengah bulan nggak dapat pelaris sama sekali. Itu waktu itu usahanya parfum juga, Elzar. Jadi parfum itu botolnya itu plastik semua. Jadi dikira orang seperti kita itu jual jamu gitu. Memang nggak ada pelaris, Elzar. Itu 15 hari. Kalau waktu itu kakak memang mikirnya singkat gitu, mungkin udah kakak tutup usaha itu. Tapi kakak berpikirnya usaha itu memang harus sabar, tapi sabar itu juga harus sambil mikir gitu. Sambil mikir, akhirnya kakak mikir gimana caranya toko ini bisa laku gitu kan, barang-barang ini bisa laku. Ya udah, akhirnya kakak buat parfum botolan. Tahu mungkin ya parfum botolan yang sudah jadi. Kakak buat sebanyak 100 botol waktu itu, Elzar. Buat 100 botol. Kakak punya teman-teman yang punya toko-toko distro baju kan, banyak tuh yang punya toko baju. Udah kakak datangin satu-satu, kakak bilang, bro nih saya nitip 10 botol parfum, kayak gitu. Nitip satu toko 10, satu toko 10, satu toko 10, sebanyak 10 toko. Sebanyak 10 toko, seminggu sekali kakak jemput barangnya, kayak gitu. Waktu itu masih harga 20 ribuan. 20 ribuan, mereka jual 25 ribu. Jadi ada keuntungan 5 ribu untuk yang punya toko gitu. Minggu pertama laku keras, Zar. Laku keras, kakak datang minggu pertama ada yang sisa 2 botol. Kalau sisa 2 botol, kakak harus kembalikan jumlahnya ke 10. Jadi kakak titip lagi 8. Jadi harus 10 jumlahnya. Itu memudahkan kakak mengingat stok parfum yang ada di toko masing-masing. Itu seminggu sekali kakak datang. Minggu ketiga kakak udah mulai berpikir begini, ini parfum botolan jalan gitu, jalan di toko-toko distro. Sedangkan toko kakak yang kakak bangun bersama teman-teman tetap sepi. Itu jadi kakak mikir lagi gimana caranya toko kakak retail ini bisa rame juga gitu. Akhirnya kakak buatlah stiker. Buat stiker, jadi stiker itu DBSJ Parfum, alamat Jalan Pintu Air Tembilahan. Nomor HP 08 dedet gitu kan. Free delivery kayak gitu. Jadi minggu keempat kakak sudah tempel stiker di semua botol parfum yang kakak titip di toko-toko. Nah, sejak itulah Elzar orang mulai tahu, oh tokonya rupanya ada di jalan ini loh gitu. Jadi orang mulai datang ke toko itu, gitu. Seperti itu. Itu awal ceritanya kenapa kakak bisa usaha parfum kayak gitu. Itu. Jadi memang butuh perjuangan ya, Elzar. Semua usaha butuh perjuangan, tidak ada yang mudah. Gitu. Ya. Oke. Aku mau tanya yang itu tuh, yang kakak mencoba untuk menjual
menggunakan botol, Iya, ya kan? Apakah kakak pernah berpikiran pas awalnya itu kayak akan merugi kan kalau kakak akan mengeluarkan uang lagi untuk botol dan tidak laku? Nah, bagaimana kak? iya. Begini, pembisnis itu harus berani mengambil sebuah keputusan. Nah, Ketika dia berani mengambil sebuah keputusan, dia harus menerima juga konsekuensi ke depannya apa, resikonya ke apa. Memang waktu itu kakak memutuskan untuk membuat parfum botolan, pasti butuh modal gitu kan, butuh keberanian. Ini kalau nggak laku mau dikemanain gitu. Tapi ya. lagi-lagi itulah pembisnis, harus berani mengambil sebuah keputusan, harus berani mengambil risiko dari keputusan itu gitu. Tapi kakak yakin memang yakin gitu dengan inilah mungkin strategi terakhir gitu yang kakak punya supaya toko ini ramai gitu, karena teman-teman udah pada putus asa Zar gitu. Ya. Itu memang kakak beranikan gitu, berani mengambil keputusan. Alhamdulillah ada hasilnya seperti itu. Ya, Memang harus berani mengambil keputusan. ya, betul. Kalau boleh tahu bagaimana sih untuk kakak bisa sampai di titik ini? Oh iya, tentu dengan panjang sekali perjalanannya ya Zar ya. Tentu tidak luput dibantu oleh teman-teman yang lain, terus juga dengan eh, tim-tim kakak, adik-adik kakak yang jaga-jaga toko itu, yang tim-tim J Parfum, Inil Parfum, semuanya keluarga juga mensupport. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan lupa tujuan kita bisnis itu apa gitu. Tujuan bisnis kita itu sebenarnya menolong orang ya Zar. Kalau ibaratnya itu ibadah, ya kan? Ibadah. Menolong orang itu adalah ibadah, ya kan? Jadi kita luruskan dulu niat kita bisnis itu apa? Niat kita bisnis ibadah. Kalau kita udah niat bisnis ibadah, artinya kita nolong orang, itu bakalan ada aja jalan suksesnya, gitu, Nazar. Kita bantu orang, otomatis orang bisa bantu kita, gitu. Itu, Ya. Jadi perjalanannya tidak luput dari bantuan orang lain, tidak luput dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa. Itu, Zar. Perjalanannya sangat panjang sekali, tentu banyak sekali strategi yang kakak coba gitu. Strateginya banyak sekali, strateginya itu kan banyak sekali. Ada marketing itu, dalam marketing itu ada 4P. Yang pertama itu kita bagaimana menentukan price, harga, gitu. Ya. Harga. Menentukan harga. Kenapa kakak buka ini? Kenapa ada J Parfum dan Inhil Parfum? Padahal dia jual produk yang sama. Itu sebenarnya masalah price, masalah harga. J Parfum awalnya itu untuk retail harganya murah sekali gitu. Kakak tidak mungkin menaikkan harga J Parfum. Oleh karena itu kakak mengganti bajunya dengan brand yang baru. Itu dengan harga yang lebih tinggi. Itu masalah price. Jadi price ini sebenarnya bukan soal mahal atau murah, tapi price ini kita melihat benefit yang bisa orang lain dapatkan dari produk kita tuh apa gitu. Kalau benefit atau manfaatnya itu besar untuk orang lain tidak akan mikir masalah harga seperti itu. Itu P yang pertama. Kalau yang kedua ada place, yaitu tempat. Tempat kita usaha itu mau di mana? Kita mau usaha, kalau namanya tempat usaha itu sekarang itu di zaman sekarang ada 3. Yang pertama tempat itu ada tempatnya tempat offline. Tempat offline itu seperti toko. Toko ada bangunan nyatanya, itu tempat offline. Nah, itu kita bisa lihat tempat yang strategis untuk usaha ini di mana, gitu. Kalau usahanya misalnya seperti kakak parfum, tentu kakak mencari tempat-tempat keramaian yang dekat dengan sekolah, kampus, atau terminal segala macam. Itu dalam menentukan tempat yang offline. Tapi kalau online beda lagi. Kalau online kan kita tidak ada toko nyatanya. Tokonya itu mungkin akun online shopnya gitu. Jadi kita bangun juga. Nah, jadi kakak juga kalau masalah toko online itu kakak belajar juga sama Ko Richard Saputra. Kakak baca bukunya tentang Master Secret Facebook and Instagram. Mungkin Elezar tahu lah bukunya ya. Itu manfaat sekali gitu. Jadi
Kalau untuk toko online kakak banyak belajar dari mentor-mentor yang lain, ada Ko Clemens, mentor Bang Andre, Batik Tusta, banyak sekali tuh. Banyak sekali sih pokoknya belajar sih kalau untuk toko online tuh memang perlu banyak belajar, apalagi masa pandemi gini ya Zar ya, mau nggak mau semua orang apapun bisnisnya udah lari ke online kayak gitu, harus ya kan. Gitu. Terus toko yang kalau place tempat yang ketiga untuk bisnis yaitu mungkin via telepon. Zaman sekarang mungkin ada orang yang masih bisnis tidak pakai online, dia itu tidak menggunakan Instagram, Facebook untuk media dia memasarkan produknya, tapi via telepon masih banyak. Main telepon aja, dia simpan set kontak nomor orang-orang yang konsumen dia bisa main telepon aja gitu, kayak gitu kan. Terus P yang ketiga itu produk. Tadi kan ada price, terus ada place, yang ketiga itu ada produk. Produk ini kita bicara barang kita yang mau kita jual apa. Produk kita ini memiliki benefit yang lebih nggak untuk orang lain, atau bisa menjawab solusi dari masalah orang lain nggak, itu perlu diperhatikan. Yang terakhir P yang keempat itu ada promosi. Ini nggak kalah penting nih, promosi gitu. Apalagi toko online ya. Toko online itu kalau sehari aja nggak promosi, itu ibaratnya itu tokonya tutup gitu. Gitu, harus promosi. Toko offline, toko online harus promosi. Itu Zan. Ada lagi? Jadinya kan tadi kita dengarkan ada kakak di mana kakak tidak ada keuntungan sama sekali selama 15 hari. Ya. Apakah itu titik terendah yang kakak alami? Ya, itu bisa dibilang titik terendah sih, Zar. Karena kan kakak waktu itu bukanya dari jam 7.30 pagi sampai jam 22.00. Bayangin aja, Lezar. Ya, setiap hari itu tidak ada pelaris, tidak ada penghasilan apapun gitu. Sedangkan kita kan sewa toko jalan, ibaratnya seperti itu, sewa toko jalan, listriknya jalan. Itu memang kakak rasa titik terendah lah, sampai 15 hari itu, di hari ke-16 itu memang kakak udah ibaratnya tuh ini kalau strategi jual parfum botolan ini enggak ampuh juga gitu. Gimana lagi gitu strateginya gitu. Itu. Oke, jadinya yang membuat kakak bangkit itu apakah orang yang terus mendukung kakak atau bagaimana? Yang membuat kakak bangkit lagi itu sebenarnya the power of kepepet gitu. Karena uang semester kuliah udah mau sampai kayak gitu kan, mau nggak mau ini kan uang modal 1 juta tadi ibaratnya sebenarnya uang untuk kuliah gitu, mau nggak mau kakak harus mikir gimana usaha ini memang harus berhasil gimana pun caranya gitu, seperti itu. Jadi mau nggak mau harus berhasil, the power of kepepet, bangkit karena kepepet, bangkit karena kita punya impian yang tinggi, impian. Karena gini, setiap pembisnis pemula lah ya, pasti kalau mau pertama sekali buka usaha dia punya impian ingin usahanya besar, pengen punya impian usahanya sukses seperti itu kan. Tapi kan tidak semuanya berjalan dengan lancar. Namanya bisnis itu banyak sekali lika-likunya itu. Jadi kalau kita mau bangkit lagi, ingat kenapa kita awal sekali membuka usaha ini, impian kita apa? Ingat lagi, pertama sekali buka usaha ini impian saya ingin menghasilkan uang sendiri, ingin membahagiakan orang tua, ingin kuliah selesai dengan uang hasil sendiri, atau punya tujuan goal yang lainnya. Ingat kembali itu, ketika kita lagi down, ingat tujuan kita memulai sebuah usaha itu apa? Itu. Oke. Jadi kalau boleh bertanya lagi nih ya, kalau kakak menjadi bisnisnya itu tujuannya itu apa? Kan tadi kakak bilang ada yang kepepet, ya kan? Iya. Ada lagi yang dimana kakak ketika kita menolong orang. Benar. Ya kan? Ada lagi nggak selain itu yang membuat kakak apa yang menjadi tujuan kakak dalam bisnis?
eh ya kalau untuk tujuan seperti tadi, yang pastinya menolong orang, Zar. Menolong ini kan banyak sekali. Menolong ini banyak sekali, bukan artian kita cuman memberikan lapangan pekerjaan, tapi juga bagaimana kita mengusahakan orang yang bekerja sama kita bisa membuka usaha sendiri. Itu. Jadi kakak ini banyak adik-adik kakak yang kerja di toko parfum kakak, sekarang dia udah punya toko parfum sendiri. Seperti itu. Jadi dia memang kakak arahkan untuk bisa membuka usaha sendiri, bukan dia selamanya mengikut kakak gitu. Karena kakak ini pengalaman juga, kerja-kerja sama orang itu pengalaman, Zar. Dulu waktu masa-masa SMA kakak tuh paling hobi kerja, misalnya kerja itu nggak lama, paling 2 bulan, cuma cari pengalaman. Kerja di toko bangunan, kakak belajar gimana sama koko-koko tentang disiplin, manajemen keuangan, belajar. Tapi kakak dapat ilmunya berhenti, itu. Jadi kerja untuk cari pengalaman, kerja di rumah makan, pernah juga gimana kita harus bangun subuh. Iya, itu. Jadi sebenarnya kerja itu bukan soal kita mencari materi, mencari uang, tapi mencari pengalaman untuk bekal hidup yang lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Jadi memang kakak ngarahkan adik-adik kakak yang kerja di tempat kakak arahkan dia untuk bisa punya usaha sendiri. Dan alhamdulillah adik-adik kakak yang lain ini punya usaha sendiri, selain jaga toko kakak, dia punya online shop, dia ownernya bisnis ini, ownernya bisnis ini gitu. Dan memang kita arahkan seperti itu, Zan. Jadi kalau motivasi kakak untuk bangkit lagi tadi itu, ya itu tadi, menolong orang. Intinya seperti itu gitu, Zan. Oke. Sekarang di masa pandemik ini kan pasti untuk beberapa toko kan sepi kan di masa pandemik ini. Gimana, Zan? Putus tadi. Oke. Jadi di masa pandemik ini kan banyak toko yang bisa dibilang ada yang bangkrut, ada yang omsetnya gitu kan. Lalu langkah apa sih yang kakak ambil? Eliezer gimana di Tangerang ya? Ya, kalau di Riau sebenarnya alhamdulillah itu sudah zona hijau. Apalagi di tempat kakak anak-anak sudah masuk sekolah. Tapi kita feedback di masa pandemi waktu zona merah di sini itu kalau untuk strateginya banyak sekali gitu. Untuk strategi di masa pandemi ini kita nggak boleh putus asa dengan keadaan. Oh, toko saya sepi, tidak ada penghasilan, malah minus seperti itu. Banyak kawan yang seperti itu ngeluh gitu kan. Tapi kita harus mikirkan apa sih solusi dari suatu masalah ini gitu. Mungkin begini, Zar, kakak banyak nyarankan kepada teman-teman yang ibaratnya itu dia baik toko offline maupun toko online yang ada di Tembilahan. Kalau dulunya dia itu tidak antar alamat, waktu pandemi udah antar alamat. Jadi ada COD gitu, chat on delivery. Jadi kita memanjakan pelanggan yang ingin belanja produk kita antarkan alamat. Seperti itu. Itu salah satu strategi bagaimana kita mengatasi minus di kala pandemi ini gitu. Jadi teman-teman harus siap untuk menyiapkan kurir-kurir. Apakah dia mungkin memasukkan toko online-nya ke Gojek, Grab, segala macam, atau membuat kurir sendiri seperti itu. Karena gini, pelanggan itu kan di masa pandemi takut keluar rumah gitu. Bukan malas, tapi takut, beresiko untuk keluar rumah. Tapi jangan lupa ada kok saudara-saudara kita di luar sana yang masih tetap keluar rumah karena memang profesinya sebagai kurir, sebagai ojek online itu masih banyak di masa pandemi ini gitu. Alangkah baiknya kita bantu, kita ajak bersinergi kayak gitu. Kita ajak bersinergi, ajak dia kerja sama, bro nih barang online gue nih, kalau ada yang pesan online mau nggak anterin, seperti itu. Itu kan ibaratnya bisa mengatasi problem dari pelanggan kita. Itu tokonya mungkin sepi pada minta delivery semua seperti itu. Terus juga kalau di masa pandemi harus
untuk teman-teman yang baru ingin memulai bisnis, harus pintar-pintar memilih bisnis yang pas. Tidak semua bisnis di kala pandemi ini pas. Gitu. Salah satunya kalau kakak bilang kayak passion itu nggak pas di kala pandemi. Karena gini, orang selama pandemi mungkin bisa kausan, celana pendek aja di rumah gitu kan. Nggak ada yang mau beli baju-baju fashion segala macam. Jadi kalau kita bisnis fashion di kala pandemi nggak masuk. Nah, coba pikirkan, di kala pandemi ini bisnis apa yang cocok? Misalnya orang di kala pandemi ini, kebiasaan orang di kala pandemi ini kan di rumah aja gitu. Di rumah aja tentu dia mungkin butuh yang suka ngemil, ya dia suka makanan gitu. Nah, coba kita bisnis makanan yang online, di-online kan, bisa antar alamat, itu lebih efektif. Atau kita bisnis herbal, itu orang-orang cewek-cewek lah ya, pada takut gemuk kalau selama pandemi ini karena makan terus kan di rumah. Jadi kita bisa bisnis herbal, obat diet, gitu, vitamin yang takut imunnya berkurang segala macam. Atau bisnis kecantikan, Zar, bisa misalnya masker, jual masker kecantikan. Karena perhatikan ya Zar ya, kalau cewek-cewek itu di masa pandemi ini maskerannya bisa yang dulunya waktu normal 1 kali, di masa pandemi bisa 3 kali sampai 5 kali. Bisa tiap hari maskeran dia. Karena nggak ada kegiatan lain kan di rumah. Itu bisa jadi peluang kayak gitu. Atau buka bisnis kurir. Kalau di daerahnya belum dimasukin raksasa kurir kayak Gojek atau Grab, itu potensial sekali. Gitu. Karena orang lagi butuh gitu. Oke, ngomong-ngomong kurir, sekarang kakak sedang menjalani bisnis kurir gitu ya? Iya, sebenarnya kurir ini bukan kakak yang punya usaha. Lagi-lagi ini adalah usaha dari salah satu adik kakak yang jaga toko parfum. Ibaratnya tuh anggota kakak di toko parfum. Jadi kakak dia punya semangat lah untuk punya bisnis sendiri. Ya udah kakak bantu. Kakak bantu support, tapi dia ownernya. Kakak ajarkan gini caranya gitu kan. Tapi dia ownernya. Kakak cuma bantu support aja gitu. Sama juga kayak dunia frame, jual-jual frame foto, itu bukan kakak ownernya, tapi ownernya adik-adik kakak yang kerja di tempat kakak. Dia punya semangat ingin punya usaha sendiri. Kakak kasih ide, ini usaha ini bagus, strateginya begini, caranya begini. Kita saling sharing lah gitu. Ibaratnya seperti itulah gitu. Itu. Oke. Sebelum kita mengakhiri live-nya, coba apakah kakak bisa memberikan motivasi lah kepada kita yang mau memulai bisnis? Ya. Bagaimana? Udah mau berakhir ini ya. Udah mau berakhir. Udah lama juga ya. Udah lama. Nggak terasa ya ngobrol sama Ezar ya. Oke, untuk teman-teman yang baru ingin memulai bisnis, dimanapun berada, apapun bisnisnya, kakak cuman bisa berpesan ada 3 kunci kesuksesan untuk pembisnis pemula. Yang pertama itu kita harus punya impian. Jadi sebenarnya orang yang membuka sebuah bisnis, dia harus punya impian. Karena orang yang punya berbisnis, dia tidak punya bos. Dia tidak punya atasan. Dan dialah bosnya dan impian itulah sebenarnya bosnya. Gitu. Kalau dia kerja sebagai karyawan swasta, dia punya jam kerja, dia punya jam kantor, dia punya tugas segala macam. Tapi kalau seorang pembisnis memulai sebuah bisnis, impian itu adalah bosnya. Gitu. Jadi kalau orang ingin memulai sebuah bisnis, dia harus punya impian. Dia ingin punya penghasilan per bulan berapa, punya target apa, bisa beli apa, itu dia yang ngatur sendiri, kayak gitu. Pokoknya impiannya itu adalah bos dia. Bagaimana cara mencapai impian? Bagaimana bisa mencapai target penjualan bulanan? Dia harus kerja keras untuk mencapai impian. Gitu. Yang kedua, tips untuk sukses pembisnis yaitu dia berani mengambil keputusan. Keputusan kapan dia ingin memulai sebuah usaha. Itu yang paling penting. Karena orang sekarang banyak sekali punya planning ini, punya planning A, planning B, planning C, tapi tidak ada actionnya. Itu kebanyakan bisnis pemula seperti itu ya, Zam.
tentukan Ya. langkah awal untuk memulai sebuah bisnis, tentukan action pertama kita apa. Itu. Apakah dimulai dari kita buat sosial medianya dulu, kita buat Instagramnya, kita buat Facebooknya, yang penting ada action. Jadi harus berani mengambil keputusan kapan untuk memulai sebuah usaha. Jangan ditunda-tunda. Gitu. Dan yang ketiga, ini tidak kalah penting sekali. Yang ketiga, tips suksesnya adalah pembisnis pemula harus punya mentor. Kakak ibaratkan seperti ini, orang yang baru belajar mengemudi butuh seorang mentor, butuh orang yang mengajarinya. Ya kan? Apalagi sebuah bisnis. Bisnis ini banyak sekali lika-likunya, banyak sekali kerikil di perjalanannya. Butuh mentor. Jadi kalau orang sudah punya impian, berani mengambil keputusan, ketika dia punya mentor, nggak bakalan banyak try and error yang terjadi. Karena dia sudah punya penunjuk jalan, dia sudah punya orang yang berpengalaman, orang yang sudah duluan terjun ke dunia bisnis dan mengarahkan kita. Ini begini gitu. Lebih terarah jalan kita. Gitu. Jadi kakak rasa tiga kunci sukses tadi sudah cukup untuk teman-teman memulai sebuah usaha. Yang pertama impian. Impian itu adalah bos kita. Kalau ingin kita sukses usahanya, gapai impian, jadikan impian itu bos. Bagaimana cara mencapai impian? Kerja keras. Itu. Yang kedua tadi kakak bilang, itu kita harus berani mengambil keputusan. Kapan kita mulai? Itu pertanyaannya. Itu. Jangan cuma planning tanpa action. Itu mustahil bisa jadi sukses. Yang ketiga kakak kasih tips sukses tadi, kita harus punya mentor. Gitu. Punya mentor supaya kita punya penunjuk jalan gitu. Karena banyak sekali ya untuk mentor sekarang bisa bergabung dengan sekolah pembisnis, entrepreneur society, punya co-claimant, banyak sekali, ya kan? Banyak sekali tempat kita belajar. Bisa nonton live streamingnya Elezar, ini banyak sekali ilmunya. Itu juga jadi mentor. Oke, itu dari kakak. Oke. Terima kasih banyak ya Kak untuk hari ini. Iya, Kita sama-sama. bahwa benar-benar penting banget untuk kita bisa mengubah pola pikir kita dalam berbisnis. Benar. Ya, makasih banyak ya Rezar. Thank you ya, maaf ya banyak kekurangannya. Kakak mohon maaf, kakak juga masih belajar di dunia bisnis. Mudahan sukses untuk Elezar ya. Ya, thank you banget ya Kak. Yuk, mari. Selamat malam. Oke, untuk kalian yang baru saja datang atau tidak full untuk menonton IG Live yang ada, untuk IG Live yang ada aku akan tayangkan di IGTV Eliezer Andrew Kurniawan, di IG aku dan di YouTube channel aku sama namanya Eliezer Andrew Kurniawan. Oke guys, thank you for watching. Don't forget untuk kalian follow Instagram aku, like Instagram aku, dan juga kalian subscribe, like, dan komen di YouTube channel aku. Thank you guys.